Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dari luar, kehidupan Rahma dan Aldo tampak sempurna. Pasangan muda dengan karier cemerlang, rumah mewah, dan kekayaan yang melimpah. Mereka sering menghadiri acara sosial, tertawa bersama di depan kamera, dan dijuluki sebagai pasangan emas oleh rekan-rekan mereka. Namun, di balik senyuman yang selalu terpampang itu, tersembunyi luka, kepura-puraan, dan rencana-rencana busuk yang disimpan rapat. Rahma, wanita cerdas, mandiri, dan berhati baja, membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Saat bertemu Aldo, ia adalah seorang pria ambisius dengan masa depan menjanjikan, dan Rahma percaya bersama mereka akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Ia percaya pada cinta, dan ia percaya pada Aldo. Namun, cinta tak selalu dibalas dengan setia. Perlahan, kebohongan demi kebohongan mulai terkuak. Aldo diam-diam kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, wanita yang dulu ia tinggalkan demi Rahma. Lebih dari itu, Aldo mulai menyusun rencana untuk menceraikan Rahma secara diam-diam, berharap bisa kembali pada cinta lamanya, sambil membawa sebagian besar harta dan aset bisnis yang telah mereka bangun bersama. Tapi Aldo tidak tahu satu hal, Rahma sudah lebih dulu tahu. Dan Rahma bukan wanita yang akan duduk diam menunggu disakiti. Ia menyusun rencana balasan, rencana yang jauh lebih rapi dan mematikan. Rahma tak hanya ingin menyingkirkan pengkhianat dari hidupnya, tapi juga memastikan bahwa pria itu jatuh sedalam-dalamnya, tanpa cinta, tanpa harta, dan tanpa kehormatan. Ini bukan hanya cerita tentang perceraian. Ini cerita tentang pengkhianatan, kekuatan, dan kemenangan yang dibungkus dalam senyuman manis seorang wanita yang tampak tidak tahu apa-apa. Padahal ia tahu segalanya. Rahma duduk di depan cermin riasnya, menyisir rambut panjangnya perlahan. Di luar, matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya jingga keemasan yang menerpa jendela besar kamar utama. Dari kamar itu, suara lembut musik klasik mengalun, mengisi keheningan rumah mewah 2 lantai yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah yang ia dan Aldo bangun bersama, hasil kerja keras dan ambisi mereka yang dulu menyatu. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada refleksi wajahnya, tenang, tegas, dan sepenuhnya sadar akan kebohongan yang selama ini menghiasi rumah itu, tapi tak ada air mata. Tidak lagi. Rahma tahu, sudah cukup lama ia tahu. 1 tahun lalu ia menemukan pesan-pesan asing di ponsel Aldo. Nama pengirimnya tersimpan sebagai Project M, tapi isi pesannya terlalu intim untuk urusan pekerjaan. Ia tak serta-merta menuduh. Rahma bukan tipe wanita yang meledak karena curiga. Ia memilih mencatat, mengamati, mengumpulkan bukti. Dalam diam, ia menyusun strategi, seperti ia membangun imperium bisnisnya. Aldo, suaminya, pria tampan dan karismatik itu, tidak tahu bahwa ia tengah bermain catur dengan seorang grandmaster. Ia pikir Rahma akan buta karena cinta, akan tetap diam karena takut kehilangan. Tapi pria itu salah besar. Ketika malam tiba, Aldo baru pulang. Tubuhnya lelah, dasi dilepas dengan malas, dan senyum basa-basi ia berikan begitu melihat Rahma duduk di ruang makan dengan 2 piring hidangan hangat. "Aku pikir kamu ada meeting malam ini," tanyanya, mencoba terdengar santai. Rahma menoleh, tersenyum kecil. "Meetingnya diundur. Aku pikir lebih baik makan malam di rumah. Sudah lama kita tidak duduk makan berdua ya." Aldo mengangguk. "Iya, sudah lama." Tapi nada suaranya canggung. Matanya tidak bisa menatap langsung. Rahma mengamati gerak-geriknya. Cara Aldo menghindari tatapan. Cara ia menyentuh ponselnya berkali-kali. Seolah menunggu sesuatu. Dan Rahma tahu pasti, dia sedang menunggu balasan pesan dari wanita itu. Mantan kekasih yang kini kembali hadir dengan wajah dan niat lama. Wanita itu bernama Sheila. Dulu, Sheila adalah cinta pertama Aldo. Tapi hubungan mereka kandas karena masalah kepercayaan dan ambisi. Setelah bertahun-tahun, mereka kembali terhubung lewat sebuah reuni kecil yang kebetulan dihadiri Aldo tanpa sepengetahuan Rahma. Sejak itu, komunikasi mereka kembali intens. Rahma tahu semuanya. Ia punya akses ke email, pesan, bahkan laporan investigasi dari penyelidik swasta yang ia sewa diam-diam. Namun Rahma tidak menegur.
Ia berpura-pura tidak tahu. Ia menyambut Aldo setiap hari dengan senyum yang sama. Ia tidur di ranjang yang sama, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan sesekali mengajaknya liburan seolah tak ada yang berubah. Semua ini adalah bagian dari permainannya. Permainan panjang dan sunyi. Sampai suatu hari ia menemukan dokumen itu. Sebuah salinan surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum Aldo. Disimpan rapi di dalam folder terenkripsi dalam laptop pribadi Aldo. Tak butuh waktu lama bagi Rahma untuk membukanya. Ia tahu passwordnya. Password yang masih nama panggilan mereka dulu. Rahm, my queen. Ironi yang manis. Isi surat itu sangat jelas. Aldo berniat menceraikannya secara diam-diam, menuduh Rahma lalai sebagai istri, dan menuntut hak separuh harta Gonogini. Tidak hanya itu, dalam komunikasi email antara Aldo dan pengacaranya, ia bahkan menyebut ingin menyelesaikan ini secepat mungkin, agar bisa memulai hidup baru dengan seseorang yang lebih memahami dia. Rahma nyaris tertawa saat membacanya. Lalai sebagai istri, padahal ia yang membiayai sebagian besar gaya hidup Aldo. Ia yang membangun fondasi bisnis keluarga mereka. Ia yang menolong Aldo dari keterpurukan saat perusahaannya nyaris bangkrut 2 tahun lalu. Tapi Rahma tidak marah. Ia hanya menjadi lebih tenang. Malam itu, saat Aldo tertidur, Rahma duduk di ruang kerjanya dengan lampu temaram. Ia mulai menyusun rencana. Dokumen demi dokumen ia kumpulkan. Akta perusahaan, laporan aset, kontrak, surat kuasa, dan hak kepemilikan properti. Semua disusun dengan rapi. Ia mulai memindahkan aset secara perlahan ke atas nama dirinya sendiri, dan 2 kepercayaan hukum yang ia bentuk di bawah kuasa penasihat hukumnya. Tak hanya itu, ia mulai membuat perjanjian baru dalam internal perusahaan. Menempatkan orang-orang loyal di posisi penting, menyusun ulang struktur kepemilikan saham agar Aldo, yang selama ini cuma pemegang kecil karena Rahma terlalu percaya, tidak bisa menuntut lebih dari yang ia miliki di atas kertas. Semua berjalan diam-diam. Dalam waktu 3 bulan, Rahma telah mengamankan hampir seluruh kekayaan yang selama ini dianggap milik bersama. Ya, dan Aldo masih belum tahu apa-apa. Di ruang tengah rumah, Rahma menyajikan teh untuk Aldo yang duduk santai menonton televisi. Ia duduk di sampingnya, menatap wajah pria itu dengan tenang. "Kamu terlihat capek hari ini," ucap Rahma lembut. Aldo mengangguk mengambil teh itu. "Iya, banyak urusan kantor. Klien makin rewel aja." "Semoga semua cepat selesai ya," ucap Rahma. "Semoga." Aldo mengangguk, tak tahu bahwa doa itu punya arti ganda. Rahma memandangnya sejenak. Ada luka di hatinya. Ia pernah mencintai pria ini dengan seluruh jiwanya. Tapi kini yang tersisa hanya kehampaan. Rasa sakit telah digantikan tekad. Cinta telah berubah menjadi pelajaran. Dan pelajaran itu akan ia ajarkan pada Aldo. Dengan cara yang paling elegan dan paling mematikan. 45 menit sebelum tengah malam, Rahma duduk sendiri di balkon kamar utama. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga sedap malam dari taman kecil di halaman bawah. Di tangannya, sebuah amplop tertutup rapi. Di dalamnya, ada salinan surat gugatan cerai dari Aldo. Surat yang seharusnya tidak pernah jatuh ke tangannya. Surat yang seharusnya masih aman di laptop Aldo. Terkunci dengan password yang ia kira hanya dia yang tahu. Rahma tidak pernah mengirimkan surat itu kepada siapapun. Ia hanya mencetaknya. Memasukkannya ke dalam amplop coklat dan menyimpannya. Seperti simbol pengkhianatan yang terus mengingatkannya bahwa pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, yang memanggilnya sayang, adalah pria yang juga sedang merancang pelarian dengan wanita lain. Di balik kesunyian malam itu, Rahma teringat hari di mana ia dan Aldo pertama kali membicarakan mimpi mereka. Mereka duduk di warung kecil dekat kampus, makan nasi goreng sambil menggambar masa depan di atas kertas tisu, rumah 2 lantai, bisnis sendiri, dan anak-anak yang bermain di halaman. Waktu itu Rahma masih jadi staf marketing, dan Aldo seorang junior analis keuangan. Gaji mereka tidak seberapa, tapi semangat mereka membara. Mereka percaya bisa menaklukkan dunia jika saling menggenggam. Dan kini, dunia memang sudah mereka taklukkan. Tapi tangan yang dulu menggenggam itu telah berubah menjadi tangan yang menyembunyikan pisau. Seminggu berlalu sejak Rahma mencetak surat itu. Ia tetap diam, tetap bersikap seperti biasa. Ia mencium Aldo setiap pagi, menyiapkan bekal makan siang, dan menghadiri rapat dewan direksi dengan senyum profesional.
Tapi diam-diam, ia melanjutkan rencananya. Rahma tidak hanya ingin menyelamatkan kekayaannya. Ia ingin memastikan bahwa ketika Aldo akhirnya menyodorkan surat cerai itu, hanya ada satu yang jatuh, Aldo sendiri. Langkah pertama adalah memperkuat sekat hukum. Bersama pengacara utamanya, Bu Tania, ia menandatangani dokumen baru yang mengalihkan hampir seluruh aset ke trust pribadi atas nama dirinya. Trust itu didirikan secara legal dan dilindungi oleh klausul prenuptial yang telah diperbarui dan ditandatangani tanpa disadari Aldo 2 bulan lalu, saat Rahma meminta tanda tangan persetujuan ekspansi bisnis luar negeri. Semua aset telah terlindungi. Jika gugatan cerai diajukan sekarang, ia tak akan dapat apa-apa. Kata Bu Tania saat mereka bertemu di restoran Hotel Bintang 5, tersembunyi di lantai 14. Bagus, kata Rahma. Saya ingin dia yang meminta cerai, bukan saya. Bu Tania mengangkat alis. Rahma, kamu sadar bahwa kamu bisa lebih dulu menggugat? Kamu punya semua bukti, semua hak moral. Rahma menggeleng pelan. Terlalu mudah. Saya ingin dia pikir dia menang. Saya ingin dia yang mengambil langkah pertama. Dan saya ingin dia yang jatuh. Sementara itu, di tempat lain, Aldo merasa dirinya sedang berada di atas angin. Ia percaya Rahma masih belum tahu. Ia pikir langkah-langkahnya begitu rapi, begitu bersih. Ia bertemu Sheila 2 kali seminggu, kadang di hotel, kadang di unit apartemen rahasia yang baru saja ia sewa. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang menikah lagi, tentang memulai usaha kecil bersama, tentang membangun hidup dari awal. Sheila selalu menggenggam tangannya sambil berkata, "Aku yakin kamu bisa lepas dari dia. Dia terlalu mendominasi hidupmu, Do. Kamu pantas mendapatkan kebebasan." Dan Aldo percaya. Ia bahkan sudah mempersiapkan proposal bisnis baru. Ia berharap, setelah perceraian, ia bisa membawa separuh dari aset bersama itu untuk mendanai proyeknya dengan Sheila. Ia membayangkan hidup yang lebih sederhana tapi bebas, tanpa tekanan dari istri yang terlalu kuat dan sukses. Ia tidak tahu bahwa impian itu hanya fata morgana. Dan tanah tempat ia berpijak akan runtuh secepat kilat saat Rahma menarik tali terakhirnya. Beberapa malam kemudian, Rahma kembali menemukan amplop coklat itu. Ia menatapnya lama. Kali ini, ia membuka isinya lagi. Membaca ulang kalimat-kalimat di dalam surat gugatan itu. Bagian yang paling menyakitkan adalah pernyataan bahwa ia kurang memberikan dukungan emosional dalam pernikahan. Pernyataan itu terdengar seperti ejekan. Lalu matanya tertumbuk pada paragraf terakhir. Penggugat berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan secara damai demi menjaga nama baik bersama dan menjaga kestabilan kehidupan bisnis yang telah dibangun. Rahma menghela napas. Bisnis yang ia bangun. Nama baik yang ia jaga. Pria ini ingin merusak semuanya demi cinta lama yang sudah basi. Ia mengambil pena. Menulis satu kalimat di bagian belakang surat itu. Kalau ini yang kamu mau, pastikan kamu siap kehilangan segalanya. Ia melipat surat itu lagi, memasukkan kembali ke dalam amplop, dan meletakkannya di brankas kecil di ruang kerjanya. Hari itu, ia juga mengirimkan sebuah surat elektronik ke direktur keuangannya. Isinya perintah untuk mentransfer seluruh hasil dividen tahunan ke rekening trust pribadi, serta menunda pembayaran kompensasi direksi untuk nama Aldo hingga waktu yang belum ditentukan. Ia juga memberi perintah tidak tertulis kepada asistennya. Pantau semua aktivitas akun email kantor Aldo. Cari tahu apakah ada komunikasi yang bersifat pribadi, dan laporkan. Rahma tahu, tidak akan lama lagi. 3 hari kemudian, saat mereka sedang sarapan, Aldo terlihat gelisah. Ia memegang ponselnya terlalu lama. Wajahnya tegang. Rahma mengangkat alis. Ada masalah? Aldo mencoba tersenyum. Enggak, cuma ada kabar dari kantor hukum. Mungkin aku harus ke sana siang ini. Pengacara? Tanya Rahma dengan nada datar. Aldo sedikit gugup. Iya, urusan kontrak lama yang harus direvisi. Rahma tersenyum. Bagus, jangan sampai ada masalah hukum ya, apalagi soal kontrak. Aldo mengangguk cepat. Ia tidak sadar. Rahma sudah tahu bahwa hari itu, Aldo akan menandatangani surat gugatan dan mempersiapkan pengajuan ke pengadilan. Dan Rahma sudah menyiapkan semuanya. Malam itu, ketika Aldo tertidur, Rahma menulis sebuah surat balasan. Bukan untuk dikirimkan, tidak. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Aldo, aku mencintaimu. Pernah.
Mungkin masih, tapi bukan cinta yang sama. Cintaku kini bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Kau pikir kau bisa menghancurkanku dengan sebuah surat? Kau salah. Aku Rahma, dan aku tidak kalah. Ia menyimpan surat itu di laci meja kerjanya, tepat di atas tumpukan dokumen legal yang kini menjadi tameng terakhir dari pengkhianatan seorang pria yang pernah ia sebut sebagai rumah. Hotel Livia Grand, berdiri megah di jantung kota Jakarta. Lobi utamanya berhiaskan lampu gantung kristal seberat 1 ton, pantulan cahayanya menyebar ke segala sudut, menciptakan suasana mewah yang memabukkan. Disinilah Aldo dan Sheila sering bertemu. Tempat yang mereka anggap netral, bebas dari pengawasan, jauh dari sorotan, dan sepenuhnya rahasia. Tapi malam itu berbeda. Malam itu, seseorang melihat mereka. Dari sudut lounge restoran hotel lantai 2, Rahma duduk anggun mengenakan setelan kerja berwarna hitam pekat, rambutnya dikuncir rapi. Di depannya, segelas espresso nyaris tak tersentuh. Di tangannya, tablet digital menyala menampilkan laporan laba rugi bulan lalu. Namun matanya tak pernah benar-benar fokus pada angka. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Pukul 19.23, Aldo muncul. Mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu, langkahnya cepat, gelisah, tapi tetap percaya diri. Sheila menunggu di meja pojok restoran, mengenakan gaun merah menyala yang terlalu mencolok untuk wanita yang mengaku ingin menjalani hidup sederhana bersama pria beristri. Rahma tidak bergerak dari tempat duduknya. Ia hanya memperhatikan, dari jauh, bagaimana Aldo mencium pipi Sheila, tertawa kecil, lalu duduk berhadapan. Ia tidak cemburu, tidak marah. Ia hanya menyaksikan pengkhianatan itu terjadi secara langsung. Pengkhianatan yang semakin menegaskan bahwa langkah-langkah balasannya selama ini tidak hanya benar, tapi perlu. Ia memotret mereka diam-diam. Sudah cukup bukti untuk menghancurkan kredibilitas Aldo jika diperlukan. Tapi ini bukan tentang pengadilan. Ini bukan soal membuka aib. Ini tentang keadilan dalam bentuk yang paling personal. Pembalasan yang dilakukan dengan senyap, elegan, dan mematikan. Ia berdiri pelan, melangkah keluar restoran sebelum Aldo menyadari kehadirannya. Dalam perjalanan ke parkiran basement, Rahma menelepon seseorang. Pak Heru, ucapnya singkat. Ya, Bu Rahma. Mulai besok, tolong periksa semua komunikasi masuk dan keluar dari kantor Aldo. Saya ingin tahu apakah dia berusaha memindahkan aset atau meminta akses ke dana cadangan perusahaan. Baik, Bu. Dan satu lagi. Pastikan tidak ada transaksi lebih dari 10 juta yang keluar dari akun atas namanya tanpa persetujuan saya. Diterima. Rahma menutup telepon. Langkahnya mantap, seperti jenderal yang baru saja melihat peta pertempuran dari udara. Dia tahu medan perang ini. Dia tahu titik lemahnya. Dan dia tahu lawannya bahkan belum sadar kalau ia sudah kalah. Keesokan harinya Aldo pulang terlambat. Lagi. Rahma sedang duduk di ruang kerja, memeriksa kontrak dengan mitra luar negeri. Ketika mendengar suara pintu dibuka, ia tidak menoleh. Aldo mendekat, mencium pipinya sekilas, dan duduk di sofa belakang meja kerja Rahma. Hari ini padat banget, ucapnya, berusaha terdengar lelah. Rahma tersenyum kecil. Kamu bilang gitu setiap hari? Aldo tertawa hambar. Ya begitulah, hidup korporat. By the way, aku sedang pertimbangkan untuk ekspansi unit bisnis sendiri. Ada investor tertarik. Aku bakal butuh akses ke dana cadangan kita, setidaknya untuk seed capital. Tapi aku belum ambil langkah apapun, masih mikir-mikir. Rahma menutup laptopnya perlahan. Ia menoleh dan menatap Aldo, tersenyum lebar. Itu ide bagus, Do. Tapi kamu tahu kan, dana cadangan itu tidak bisa diakses tanpa persetujuan tertulis Dewan Direksi. Aldo tertawa gugup. Iya, makanya cuma mikir dulu. Aku nggak bakal bergerak sebelum minta izin. Rahma menatapnya lama. Bagus, jangan terburu-buru. Aldo mengangguk. Ia tidak tahu bahwa Rahma sudah tahu ia berencana mengajukan proposal senilai 3 miliar rupiah untuk usaha barunya bersama Sheila. Usaha yang akan gagal total bahkan sebelum dimulai. Malam itu, di layar laptop Rahma, terbuka laporan dari Pak Heru. Isinya, rangkuman email antara Aldo dan seseorang bernama Investor R. Isi percakapan menunjukkan rencana Aldo untuk menjual sebagian sahamnya dan memindahkan dana pribadi ke rekening Sheila. Rahma mengetik balasan ke Pak Heru. Segera beku semua rekening atas nama Aldo. Tunda semua transaksi. Ambil langkah hukum jika ada percobaan akses ilegal. Lalu ia memutar CCTV dari pertemuan malam kemarin di Hotel Livia.
Video pendek. Tak ada suara, tapi cukup jelas. Ia menyimpan rekaman itu ke flash disk, lalu menyisipkannya ke dalam amplop, disertai secarik surat. Kalau kamu pikir bisa menipuku, kamu lupa siapa yang membentuk kamu jadi seperti sekarang. Amplop itu ia simpan dalam laci kerjanya, belum untuk dikirimkan. Tapi suatu hari, saat yang tepat datang, ia akan menggunakannya. 2 hari kemudian, rapat dewan direksi digelar. Rahma memimpin langsung. Aldo hadir, tapi ekspresinya berubah ketika diberitahu bahwa aksesnya ke sistem keuangan perusahaan dibatasi sementara. Alasan resmi, adanya audit mendalam atas semua transaksi dari Direktorat Keuangan. Ia mencoba menyela, tapi Rahma hanya menatapnya datar. Ini prosedur normal, katanya. Bagian dari evaluasi tahunan. Semua direksi akan diperiksa, bahkan saya. Aldo tidak bisa membantah. Ia hanya mengangguk pelan, dengan rahang mengencang. Di luar ruang rapat, ia mencoba menelepon Sheila, tapi tidak dijawab. Rekeningnya juga mulai ditolak saat mencoba menarik dana. Satu demi satu, pintu-pintu yang ia kira akan terbuka, mulai menutup dengan sendirinya. Dan Rahma, ia kembali ke ruangannya, tersenyum tenang. Pertempuran belum selesai, tapi kini ia tahu lawannya sudah goyah. Dan itu pertanda kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Malam harinya, di rumah, Rahma menemukan Aldo duduk sendirian di ruang tengah. Gelas kosong di tangannya. Televisi menyala tapi tidak ada yang ditonton. Kamu kelihatan capek, kata Rahma. Aldo menoleh, mencoba tersenyum, tapi tak mampu. Rahma, kita bisa bicara. Rahma mendekat. Duduk di kursi seberang. Ada apa? Aldo menatapnya lama. Kalau suatu hari nanti kita pisah, kamu akan baik-baik saja kan? Rahma menahan senyum. Ia tahu ini sinyal. Aldo hampir menyerahkan surat itu. Ia berpura-pura terkejut. Maksudmu apa? Aldo menggeleng. Enggak apa-apa. Lupakan. Rahma bangkit, menepuk bahu Aldo perlahan. Aku selalu baik-baik saja, Do, bisiknya. Dan aku harap kamu juga. Lalu ia berlalu ke kamarnya. Meninggalkan Aldo sendiri, dengan surat yang belum jadi diserahkan, dan dengan hidup yang perlahan tapi pasti mulai kehilangan pijakan. Rahma tahu, dalam peperangan yang sebenarnya, tak ada peluru yang ditembakkan terlebih dahulu. Tidak ada suara ledakan, tidak ada peringatan. Peperangan sejati dimulai dalam diam, dalam langkah-langkah kecil yang tak terlihat, dalam percakapan singkat yang tampaknya tidak berarti, dalam senyuman yang disalahartikan sebagai ketulusan. Dan Rahma, kini, sedang berada di tengah medan perang seperti itu. Dan dia memimpinnya. Pagi itu, Rahma menerima notifikasi dari Divisi Hukum. Surat gugatan cerai dari Aldo sudah resmi masuk ke Pengadilan Agama. Disampaikan diam-diam, lewat jalur hukum yang mencoba meminimalkan publikasi. Namun, Rahma sudah tahu bahkan sebelum surat itu tercetak. Ia sudah membaca draft-draftnya. Sudah mempelajari strategi Aldo, yang penuh ilusi dan harapan palsu. Ia hanya tersenyum kecil sambil menyeruput kopi paginya. Bu Rahma, mau saya jadwalkan pertemuan dengan tim hukum? Tanya asistennya Vina, lewat sambungan telepon internal. Belum. Biarkan dia pikir aku masih tidak tahu. Saya ingin lihat sejauh mana dia akan melangkah. Baik, Bu. Rahma meletakkan cangkirnya perlahan, lalu berdiri. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang warna beige, tampak tenang dan penuh kendali. Pagi itu, ia menghadiri pertemuan penting dengan konsorsium bisnis internasional. Rahma tahu, di tengah badai yang akan segera datang ke hidup pribadinya, ia tidak boleh goyah di mata luar. Sebab ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati, ia adalah CEO yang mengendalikan portofolio senilai triliunan rupiah. Dan dalam dunia itu, kelemahan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Aldo duduk bersama pengacaranya, Randy, di sebuah ruangan kaca gedung firma hukum ternama. Di mejanya ada map berisi dokumen gugatan yang sudah ditandatangani dan siap diproses. Aldo terlihat gelisah, matanya lelah. Tangan kirinya terus mengetuk meja. Tenang saja, Mas. Proses ini akan berjalan mulus. Posisi Mas cukup kuat, apalagi kita cantumkan klausul kontribusi dalam pembangunan bisnis. Saya yakin hakim akan mempertimbangkan nilai kompensasi harta bersama. Aldo mengangguk, meski dalam hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Kalau Rahma melawan? Tanyanya. Randy tersenyum kecil. Itu pasti. Tapi tenang saja. Kita sudah siapkan pernyataan bahwa Mas tidak mendapatkan dukungan emosional,
dan bahwa kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Itu bisa jadi dasar sah untuk pemutusan ikatan pernikahan. Aldo mengangguk lagi, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Entah kenapa, sejak Rahma bersikap terlalu baik akhir-akhir ini, ia justru merasa takut. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecurigaan, tidak ada pertanyaan. Semua terlalu sunyi. Dan dalam sunyi itu, Aldo mulai merasa bahwa dirinya bukanlah pemburu, tapi justru yang diburu. Beberapa hari kemudian, Rahma dipanggil resmi oleh pengadilan. Ia membaca surat panggilan itu dengan tatapan datar. Di ruang kerjanya yang mewah, ia duduk sendirian sambil menatap jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Jakarta berdenyut dalam keheningan. Lalu ia mengambil ponsel dan menghubungi Bu Tania, pengacaranya. Waktunya main, ucap Rahma. Siap, Bu. Kami akan ajukan kontra gugatan dan permohonan pembekuan harta Gonogini sementara, atas dasar indikasi pengalihan aset secara diam-diam. Bagus. Sertakan juga bukti-bukti pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Jangan lupa, saya punya video di hotel itu. Sudah kami siapkan, Bu. Kami juga akan menolak seluruh permintaan kompensasi finansial atas nama Aldo. Semua aset sudah terkunci sesuai trust agreement. Kami hanya tinggal menunggu dia panik. Rahma menutup telepon. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya satu hal yang ia rasakan, puas. Karena inilah keadilan. Bukan dalam bentuk balas dendam penuh darah, tapi dalam bentuk kebenaran yang ditegakkan lewat struktur hukum dan strategi yang elegan. Di rumah, suasana menjadi kaku. Aldo mulai menjaga jarak, berpikir bahwa Rahma akan segera bereaksi setelah menerima surat dari pengadilan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Rahma tetap bersikap biasa saja. Ia tidak marah, tidak menegur, tidak menyinggung soal perceraian sama sekali. Malah ia membuatkan makan malam seperti biasa. Do, kamu suka ayam lada hitam kan? Aku pesan dari tempat favoritmu. Aldo terdiam sejenak. Kamu nggak marah? Rahma menatapnya sejenak, tersenyum tipis. Kenapa harus marah? Kamu ingin bebas kan? Aku menghormati pilihan kamu. Aldo tak bisa menjawab. Justru sikap Rahma yang terlalu tenang itu membuat jantungnya berdebar. Ia merasa seperti seorang narapidana yang diberi makan enak sebelum dieksekusi. Malam itu Aldo mencoba membuka kembali email bisnisnya dan ia terkejut. Aksesnya ditolak. Login ke sistem keuangan perusahaan ditolak. Akses ke akun trust dana cadangan perusahaan ditolak. Ia menelepon direktur keuangan. Tidak dijawab. Ia kirim pesan ke Randy. Kita punya masalah, tapi tak kunjung dibalas. Aldo mulai panik. Ia menyalakan laptop pribadi. Mencoba masuk ke sistem backup. Tidak berhasil. Ia lalu membuka folder yang berisi dokumen rencana bisnis barunya bersama Sheila. Filenya hilang. Dia baru sadar. Semuanya sudah diambil darinya. Bahkan sebelum dia menyadarinya. Esok paginya Randy akhirnya menghubungi. Aldo, kita kena serang balik. Lawan mengajukan bukti bahwa kamu mencoba menyembunyikan aset dan menyalahgunakan akses perusahaan untuk kepentingan pribadi. Apa? Kita bisa melawan, tapi sejujurnya ini akan sulit. Mereka punya bukti kuat, termasuk video kamu dengan Sheila di Hotel Livia. Aldo membeku. Aku nggak tahu video itu ada. Dia tahu semuanya, Do, sejak awal. Aldo menutup telepon, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa seperti seseorang yang tertidur di atas ranjau dan baru saja mendengar bunyi klik kecil di bawah kakinya. Sementara itu, Rahma duduk di kantornya, menandatangani kontrak ekspansi bisnis ke Singapura. Wartawan sudah mulai mencium aroma berita perceraian mereka, tapi ia tidak takut. Ia tahu publik akan memihak padanya, wanita sukses yang dikhianati, namun tetap tenang dan profesional. Setelah menandatangani kontrak terakhir, ia membuka laci mejanya dan mengambil amplop yang berisi video itu. Lalu ia menaruhnya kembali. Ia tidak butuh itu lagi. Dunia sudah cukup melihat siapa yang sebenarnya membangun semuanya, dan siapa yang hanya menumpang nama. Kini ia tidak hanya seorang istri yang ditinggalkan. Ia adalah seorang pemenang. Dan perang ini sudah dimenangkannya bahkan sebelum suara pertama terdengar. Hujan turun deras pagi itu. Langit Jakarta terlihat kelabu, seolah turut menandai dimulainya babak baru dalam hidup Rahma dan kemunduran hidup Aldo. Hari ini, secara resmi, nama Aldo dihapus dari struktur kepemilikan grup bisnis mereka. Ia bukan lagi bagian dari kerajaan yang dulu ia banggakan. Di ruang rapat utama lantai 27 gedung Rahma Corp, suasana terasa lebih dingin dari biasanya.
Para direktur hadir dengan setelan resmi, wajah-wajah penuh hormat namun tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Rahma duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas putih bersih, dengan bros berlian kecil di kerahnya. Wibawanya memancar tegas, tak tersentuh. Rapat dibuka oleh Bu Tania, penasihat hukum perusahaan. Hari ini, sesuai hasil keputusan sidang luar biasa dan persetujuan seluruh dewan, serta berdasarkan surat gugatan cerai yang telah didaftarkan dan kontrak trust kepemilikan aset pribadi Bu Rahma, maka seluruh aset perusahaan yang sebelumnya dicantumkan atas nama suami dari Ibu Rahma, yaitu Bapak Aldo Wijanarko, resmi dialihkan sepenuhnya kepada Rahma D. Putri sebagai satu-satunya pemilik dan pengendali saham utama. Beberapa direktur tampak saling melirik. Semua sudah menduga ini akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang ingin mengusik badai yang sedang Rahma kendalikan. Rahma membuka suara. Saya tahu ini bukan momen mudah bagi sebagian dari kita, terutama yang masih menganggap posisi Pak Aldo penting dalam perusahaan. Tapi saya ingin mengingatkan, keberadaan beliau di struktur perusahaan selama ini lebih karena status personal, bukan kontribusi aktif. Ia berhenti sejenak, lalu menatap semua yang hadir. Perusahaan ini dibangun bukan dari cinta, tapi dari kerja keras. Dan kerja keras tidak boleh digadaikan karena hubungan pribadi. Semuanya mengangguk. Tak ada yang berani menyanggah. Di tempat lain, di sebuah apartemen sempit di kawasan Kuningan, Aldo duduk di kursi lipat, menatap layar laptop butut yang nyaris kehabisan baterai. Di tangannya, secarik surat resmi dari kantor pengacara Rahma. Surat itu menyatakan bahwa seluruh hak akses, aset, dan kepemilikan yang sebelumnya dimiliki bersama telah dibekukan dan dialihkan sepenuhnya ke Rahma. Tidak hanya itu, surat itu juga memuat permintaan agar Aldo tidak lagi menggunakan nama Rahma Corp atau identitas perusahaan dalam kapasitas apapun. Surat itu ditutup dengan satu kalimat yang terasa seperti hantaman palu ke kepalanya. Saudara Aldo dianggap telah menyalahgunakan kepercayaan, dan oleh karena itu kehilangan hak atas nama, aset, maupun afiliasi apapun dengan perusahaan. Nama itu, Rahma Corp. Nama yang dulu ia banggakan. Nama yang ia sematkan di kartu nama, di akun media sosial, di setiap percakapan bisnis yang ia bangun. Kini, nama itu bukan lagi miliknya. Bahkan sekadar menyebutnya dalam konteks personal pun bisa dikenai tuntutan hukum. Ia mencoba menelepon Sheila. Tapi lagi-lagi, tak dijawab. Sudah 3 hari Sheila menghilang, kabarnya pulang ke Bali. Aldo merasa seluruh dunia menjauh darinya. Ia membuka email, berharap ada balasan dari investor yang dulu tertarik pada proposal bisnis kecilnya. Tapi semua emailnya tak berbalas. Ia duduk terdiam, mendengar suara hujan di luar. Air hujan menetes deras ke atap seng apartemennya yang bocor. Dulu, ia tinggal di rumah seharga 15 miliar rupiah di Pondok Indah. Kini, apartemen kecil berukuran 40 meter persegi ini bahkan disewa atas nama temannya. Rekeningnya kosong, asetnya dibekukan, mobilnya ditarik leasing, dan nama baiknya hilang. Ia membuka media sosial. Di beranda, terpampang sebuah berita dari salah satu media bisnis nasional. Rahma D. Putri resmi jadi pemilik tunggal Rahma Corp, luncurkan proyek ekspansi ke Asia Tenggara. Ada foto Rahma mengenakan setelan hitam dengan latar belakang bendera Indonesia dan Singapura, tersenyum di tengah jajaran direksi baru. Tak ada satupun wajah lama. Semua sudah diganti dengan loyalis Rahma, orang-orang yang berdiri bersamanya saat badai mulai datang. Aldo menatap layar itu lama. Di matanya, muncul genangan air yang enggan jatuh. Ada rasa marah, kecewa. Tapi lebih dari itu, ada penyesalan. Bukan hanya karena ia kehilangan kekayaan, tapi karena ia kehilangan perempuan yang benar-benar membangun segalanya bersamanya. Sore itu, Rahma duduk sendiri di lounge kantornya. Ia menatap ke arah langit Jakarta yang kini mulai berwarna emas kejinggaan. Di tangannya, segelas teh hangat. Di meja, ada dokumen-dokumen ekspansi ke Malaysia dan Filipina. Vina masuk membawa selembar amplop. Bu, ini ada surat dari kuasa hukum pihak lawan. Mereka meminta kesempatan negosiasi tanpa melibatkan media. Rahma mengangguk pelan. Mereka mulai goyah. Apakah ibu mau bertemu? Rahma mengambil amplop itu, membukanya. Isinya hanyalah permintaan agar hak-hak dasar Aldo dikaji ulang.
sebuah permohonan untuk tidak mempermalukannya secara publik. Dan ditulis dengan nada putus asa yang nyaris mengiba. "Aku akan pertimbangkan," kata Rahma. "Tapi hanya kalau dia datang sendiri, tanpa pengacara, tanpa media, di tempat yang aku pilih." "Di mana, Bu?" Rahma tersenyum tipis. "Di rumah lama, di ruang tamu tempat dia menyerahkanku surat itu, nanti." 3 hari kemudian, Rahma berdiri di ruang tamu rumah lamanya. Rumah megah yang kini hanya ditempati staf kebersihan dan satpam, karena Rahma sendiri sudah pindah ke penthouse yang lebih dekat ke kantor pusat. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Pukul 12 Aldo datang. Ia tampak kurus, wajahnya pucat, dan langkahnya berat. Ia tak lagi seperti pria karismatik yang dulu selalu masuk ruangan dengan percaya diri. Kini, ia seperti orang asing. "Rahma," ucapnya pelan. Rahma menoleh. "Silakan duduk." Aldo duduk di sofa yang dulu menjadi tempat mereka duduk berdua menonton film-film drama Korea sambil tertawa bersama. Kini, sofa itu menjadi saksi bisu antara pemenang dan pecundang. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku hanya ingin minta maaf." Rahma mengangguk tak memotong. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa bahagia dengan Sheila. Tapi dia pergi. Dia tinggalkan aku begitu saja." Rahma tersenyum tipis. "Mungkin karena dia juga tahu kamu tidak pernah setia." Aldo menunduk. "Aku kehilangan segalanya, Rahma. Aku tahu ini semua salahku. Tapi, bisakah kamu beri aku kesempatan? Bukan untuk kembali, tapi untuk bertahan hidup." Rahma menatapnya lama. "Aku sudah memberimu hidup, Do. Lebih dari yang kamu pantas. Tapi kamu memilih untuk mengkhianatinya. Invader, kamu boleh ambil 1 unit apartemen yang tidak terlalu besar. Aku akan sediakan atas namaku, bukan kamu. Dan kamu harus menandatangani perjanjian bahwa kamu tidak akan pernah mengklaim apapun lagi dari nama atau perusahaan ini." Aldo terkejut. "Kamu masih mau menolongku?" "Tidak," ucap Rahma. "Ini bukan pertolongan. Ini hukuman. Karena dengan setiap hari yang kamu habiskan di tempat itu, kamu akan diingatkan bahwa kamu pernah punya semuanya. Dan kamu kehilangannya karena kamu tidak tahu cara menjaga." Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Aldo sendiri di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di luar, angin sore berhembus pelan, langit mulai gelap, tapi bagi Rahma, langitnya kini justru sedang cerah. Ia tahu ini belum akhir, tapi ia juga tahu pertarungan terberatnya sudah ia menangkan, dan kini ia siap menatap masa depan tanpa bayang-bayang siapapun. Rahma duduk di atas kursi kulit empuk di sudut ruang kerjanya yang luas, menatap layar komputer yang menampilkan grafik pertumbuhan terbaru. Profit margin meningkat 12%, pertumbuhan ekspor ke 3 negara Asia Tenggara melonjak, dan reputasi merek kini berada di level global. Semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan strategi tanpa kompromi yang telah ia jalankan sejak awal pengkhianatan itu terlihat nyata. Ia menarik napas tenang dan meneguk kopi pahit yang sudah dingin. Ruangan tepat di belakangnya adalah jendela besar yang menampilkan panorama kota Jakarta di bawah sinar senja. Kilauan gedung pencakar langit, lampu kota yang mulai menyala, semuanya bagaikan panggung sempurna bagi seorang wanita yang tumbuh menjadi ratu di atas reruntuhan pernikahannya. Ia tersenyum kecil. Ia adalah kekuatan diam yang bergerak lantang di balik layar. Tubuhnya tegap, mata penuh perhitungan. Ia bukan lagi Rahma yang dulu, yang pernah menyusun dokumen di ruang kerja sambil menyusun skema balas dendam. Ia kini adalah pemimpin, simbol ketegasan dan kecemerlangan. Ratu tanpa raja. Begitu sebagian media menyebutnya dengan kekaguman. Setelah menyelesaikan kontrak ekspansi ke negara tetangga yang rumit secara hukum dan budaya, Rahma menerima telepon dari konsultan internasional. "Bu Rahma, tim kami di Tokyo dan Kuala Lumpur terkesan dengan pendekatan lokal Anda. Anda tidak hanya masuk ke pasar, Anda melibatkan akar sosial mereka." Kata-kata itu bukan pujian kosong. Bagi Rahma, bisnis bukan sekadar keuntungan, tapi juga warisan. Ia ingin meninggalkan jejak yang tak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat secara sosial, lapangan kerja baru, pemberdayaan lokal, bahkan bantuan untuk pendidikan di beberapa daerah lewat yayasannya. Ia membayangkan bisnisnya sebagai kerajaan digital dan sosial, bukan hanya uang, tapi transformasi nyata.
Meski sukses besar, bayangan Aldo masih kadang menghantuinya. Terutama saat mengadakan rapat rutin di ruang konferensi yang dahulu ia hadiri dengan suami yang kini tidak lagi melihatnya. Kecerahan mata Aldo yang dulu penuh cinta kini hanya menjadi rekam jejak luka. Namun Rahma tidak pernah terpeleset dalam nostalgia. Setiap detik yang ia alokasikan di ruang rapat, di meja ekspor, dan di meja pengacara adalah bukti bahwa dirinya bukan sekadar korban. Ia adalah arsitek masa depan. Di balik jubah kuatnya sebagai ratu bisnis, Rahma juga seorang wanita dengan hati yang akhirnya ingin mencintai dan dicintai, tanpa syarat, tanpa manipulasi. Ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit pada Lucky, COO baru, yang membantu mengembangkan jaringan bisnis ke Asia Selatan. Lucky bukan seperti Aldo. Ia menghormati, mendukung, dan, yang terpenting, tidak pernah ada niatan mengkhianati. Pada undangan gala malam itu, meski busana dan tatanan rambutnya mencuri perhatian publik, secara internal Rahma hanya berharap pada kehangatan ketulusan. Ia tahu cinta sejati bukan tentang pengorbanan penuh pembalasan, tapi tentang dukungan dan kesetaraan. Nilai yang kini ia jaga sebagai fondasi baru kerajaan yang dibangunnya. Nama Rahma dalam sastra Indonesia sering dianggap sebagai simbol kasih sayang, keteguhan hati, dan ketabahan menghadapi rintangan hidup. Ia melambangkan idealisme moral, kesabaran, serta karakter perempuan yang teguh, sebuah representasi ideal dalam berbagai karya sastra. Question AI. Dalam kisah ini, Rahma mempersonifikasikan segala makna itu, bukan semata-mata karena pengorbanan, tapi juga karena strategi brilian, visi dan keberanian untuk menata hidup selamanya. Ia tidak hanya bertahan, ia menang, dengan indah, dengan cerdas, dan dengan integritas. Dan kini, ia mampu menatap masa depan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hanya langit terang yang menantinya. Malam itu, langit Jakarta gelap diselimuti mendung tipis. Di penthouse Rahma, cahaya lampu kristal berpendar lembut, menciptakan suasana hangat yang jarang terasa di ruang kerja yang biasanya penuh angka dan keputusan berat. Malam ini bukan tentang laporan keuangan atau rapat direksi. Malam ini adalah tentang Rahma sendiri. Wanita yang selama bertahun-tahun menyembunyikan hatinya di balik perisai ketegasan dan strategi. Lucky datang tepat waktu. Ia mengenakan setelan hitam sederhana yang membuatnya tampak santai namun tetap elegan. Wajahnya ramah dan matanya menunjukkan perhatian yang tulus, sesuatu yang jarang Rahma jumpai dalam hidupnya yang penuh tipu daya. "Rahma," kata Lucky sambil tersenyum kecil. "Aku tahu kamu sibuk, tapi aku berharap kita bisa lebih dari sekadar kolega. Aku ingin mengenal kamu, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai Rahma, wanita di balik semua itu." Rahma terdiam sesaat. Ada rasa hangat yang tak biasa menyusup ke dalam dadanya. Ia mengangguk pelan dan membiarkan senyum kecil itu keluar. Mereka duduk di ruang tamu penthouse. Lucky membuka pembicaraan tentang perjalanan hidupnya, masa-masa sulit, dan bagaimana ia melihat Rahma sebagai inspirasi. Rahma mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini bukan sekadar basa-basi, melainkan awal dari hubungan yang mengandung kepercayaan dan kejujuran. Rahma tahu membuka pintu hati bukan perkara mudah. Luka yang ditinggalkan Aldo begitu dalam, membekas di setiap sudut hidupnya. Ia pernah percaya pada cinta, tapi pengkhianatan membuatnya takut untuk percaya lagi. Namun malam itu, dengan Lucky, ia mulai merasa bahwa mungkin ada ruang untuk harapan baru. Rahma mulai berbagi sedikit demi sedikit tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang tampak sempurna di luar, tapi rapuh di dalam, tentang mimpi yang sempat patah, dan tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dengan tekad baja. Lucky mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memberikan solusi. Hanya kehadiran yang membuat Rahma merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, Rahma mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sendiri meskipun tetap mandiri dan kuat. Ia mulai mengizinkan diri untuk merasakan emosi yang selama ini ia tekan, harapan, kerinduan, bahkan ketakutan. Ia menulis jurnal pribadi, mencatat segala hal yang ia rasakan dan pikirkan, membiarkan kata-kata mengalir sebagai bentuk penyembuhan. Rahma juga mulai meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana yang dulu ia abaikan. Mendengarkan musik favoritnya, berjalan-jalan di taman kota, bahkan memasak makanan favorit yang dulu sering ia bagi bersama Aldo.
Semua itu membantunya menata ulang jiwanya yang selama ini penuh luka. Meski kehidupan pribadinya mulai berubah, Rahma tetap menjadi pemimpin yang disegani di kantor. Ia menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya soal mengatur bisnis, tapi juga mampu mengelola diri sendiri dan hubungan antar manusia. Lucky pun semakin dekat, bukan hanya sebagai COO, tapi juga sebagai teman dan pendukung yang setia. Bersama, mereka membicarakan visi besar perusahaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang ingin Rahma tanamkan dalam bisnisnya. Rahma mulai menanamkan program kesejahteraan karyawan, pelatihan kepemimpinan, dan beasiswa bagi anak-anak karyawan berprestasi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Aldo masih sesekali muncul di media sosial dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Rahma, mencoba mencemarkan nama baiknya. Rahma menerima itu dengan sabar, tapi ia tahu suatu saat ia harus menghadapi babak baru. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang benar-benar bebas. Suatu malam, Rahma duduk di balkon penthouse, menatap bintang-bintang.
Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Hatinya mulai terbuka, siap menyambut masa depan yang lebih cerah. Setelah segala peperangan dan kehilangan, Rahma akhirnya belajar bahwa kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari penguasaan bisnis atau kekayaan, tapi dari kemampuan membuka hati dan membangun kembali kehidupan pribadi yang penuh cinta dan harapan. Ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tapi ratu yang bijak, yang memimpin tidak hanya dengan kepala, tapi juga dengan hati. Beberapa minggu setelah malam penuh kehangatan bersama Lucky, kehidupan Rahma kembali diuji. Aldo, yang selama ini tampak tenggelam dalam kehancuran, perlahan mulai bangkit dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari sisi emosional, tetapi dari sisi pembalasan, dengan cara yang licik dan terencana. Suatu pagi yang cerah, saat Rahma sedang memeriksa laporan proyek ekspansi di kantornya, ia menerima pesan dari Kepala Keamanan Pribadi. Bu Rahma, kami menemukan adanya upaya pembobolan data rahasia perusahaan dari alamat IP yang tidak dikenal. Rahma mengerutkan alis. Apakah kita tahu siapa pelakunya? Masih dalam penyelidikan, tapi kami mencurigai ada keterlibatan orang dalam. Beberapa karyawan baru yang direkrut dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perilaku mencurigakan, jawab Kepala Keamanan. Rahma menghela napas. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal perang psikologis yang tak pernah ia inginkan, tapi harus ia hadapi. Dalam dunia bisnis modern, data adalah nyawa. Rahma tahu kalau kebocoran data rahasia dapat berakibat fatal, bukan hanya pada nilai perusahaan, tetapi juga pada reputasinya. Ia segera mengumpulkan tim IT dan keamanan untuk menyusun langkah tanggap darurat. Rahma memimpin rapat dengan tegas. Kita harus mengidentifikasi titik lemah secepatnya dan memperkuatnya. Ini bukan hanya tentang teknis, tapi soal menjaga kepercayaan klien dan stakeholder. Timnya mulai bekerja siang dan malam, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan IT. Rahma bahkan mengundang konsultan keamanan siber internasional untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat. Sementara itu, Rahma juga memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Ia tidak mau sekadar bertahan, tapi ingin membalikan keadaan. Ia memerintahkan tim hukum untuk menyelidiki secara mendalam siapa yang menjadi dalang di balik serangan ini. Rahma menduga kuat Aldo tidak akan diam saja, dan mungkin mencoba menggunakan jaringan bawah tanah bisnis hitam untuk menyerang kerajaannya. Dalam waktu singkat, tim Rahma menemukan fakta mengejutkan. Beberapa karyawan lama yang dianggap loyal ternyata disuap untuk menjadi mata-mata. Rahma segera menggelar pertemuan rahasia untuk mengatasi pengkhianatan ini. Ia berkata dengan suara dingin, "Pengkhianatan tidak akan saya biarkan berlalu. Kita akan membersihkan sampai tuntas. Saya ingin nama Rahma Corp bersih dari segala kotoran." Namun Rahma tidak ingin energinya terkuras hanya untuk menghadapi musuh lama. Ia yakin inovasi adalah jawaban untuk memperkuat bisnisnya agar tidak mudah digoyahkan. Rahma menginisiasi proyek R&D, Research and Development, untuk mengembangkan produk baru yang ramah lingkungan. Dengan teknologi mutakhir yang dapat mengurangi limbah produksi hingga 40%. Ia percaya bahwa masa depan bisnis adalah bisnis yang berkelanjutan. Di bawah kepemimpinannya, tim R&D Rahma Corp bekerja sama dengan universitas ternama di dalam dan luar negeri, membuka peluang kolaborasi internasional yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Aldo. Tidak hanya itu, Rahma juga menggarap rencana ekspansi ke pasar Eropa Timur dan Amerika Selatan. Ia melakukan pertemuan dengan investor dan pejabat pemerintah, memperkenalkan visi bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam salah satu konferensi internasional, Rahma menyampaikan pidato yang menggetarkan hati banyak pihak. Kita hidup di dunia yang saling terhubung. Bisnis bukan lagi sekadar alat mencari untung, tapi juga tanggung jawab kita menjaga bumi dan masyarakat. Rahma Corp berkomitmen menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Pidato itu viral dan mendapat banyak pujian dari media global. Nama Rahma semakin dikenal sebagai pemimpin visioner. Di tengah hiruk-pikuk bisnis, Rahma dan Lucky semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka bukan hanya mitra kerja, tapi mulai berbagi mimpi dan harapan. Suatu malam, Lucky membawa Rahma ke sebuah restoran kecil yang menyajikan masakan tradisional. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan, tentang keluarga, dan tentang cinta yang tak pernah Rahma bayangkan bisa ia rasakan lagi. "Aku tidak mau kita hanya jadi pemimpin bisnis," kata Lucky sambil menatap mata Rahma. "Aku ingin kita membangun keluarga, bukan hanya perusahaan." Rahma tersenyum.
merasa hatinya semakin terbuka. Namun, meski sudah berusaha melangkah maju, Rahma masih harus menghadapi bayangan Aldo. Suatu malam, saat ia pulang dari rapat, Rahma menerima sebuah paket tanpa alamat pengirim. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama pernikahan mereka, lengkap dengan foto-foto masa lalu. Rahma tahu ini adalah peringatan bahwa Aldo belum menyerah dan mungkin akan mencoba menggoyang fondasi kerajaan yang sudah ia bangun. Namun kali ini, Rahma merasa lebih siap. Ia menatap dokumen itu dengan tenang, lalu membakar semua foto dan kertas itu dengan api kecil di perapian. Aku sudah lewat dari masa lalu, gumamnya. Kehidupan Rahma sebagai pemimpin adalah perjuangan tanpa akhir. Ia harus menghadapi musuh lama yang mencoba meruntuhkan segalanya, sekaligus menjaga dan mengembangkan bisnisnya dengan inovasi dan visi besar. Rahma belajar bahwa kekuatan sesungguhnya tidak hanya berasal dari kemenangan, tetapi juga dari kemampuan bangkit kembali dan bergerak maju dengan penuh keyakinan. Rahma menatap layar laptopnya dengan mata yang tak pernah lelah. Grafis presentasi yang rapi terpampang jelas, menandai rencana strategis perusahaan untuk kuartal berikutnya. Namun, di balik angka dan rencana itu, ada perasaan tidak nyaman yang menyelinap di dada. Situasi internal perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang Rahma tak abaikan. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan dari kepala HR menunjukkan adanya peningkatan ketidakhadiran karyawan, desas-desus bisik-bisik soal ketidakpuasan, serta pergantian staf penting secara mendadak. Itu adalah sinyal bahaya bagi perusahaan yang sedang tumbuh pesat. Suatu sore, Rahma mengadakan rapat dengan tim manajemen. Suasana di ruang rapat terasa tegang. Aldo memang sudah jauh dari kehidupannya, tetapi efek kepemimpinannya dulu masih terasa membayangi. Kita harus segera menindaklanjuti. Rahma membuka pembicaraan dengan suara tegas. Ada indikasi sabotase dari dalam. Kita harus bersatu dan memastikan siapa yang benar-benar loyal pada perusahaan. Lucky mengangguk setuju. Saya sudah meminta tim investigasi internal untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan, khususnya di divisi pemasaran dan produksi. Namun, bukan hanya urusan teknis yang menjadi masalah. Rahma merasakan ada ketidakpercayaan yang mulai merambat di antara para manajer senior, yang sebagian merupakan orang-orang lama yang dulunya dekat dengan Aldo. Rahma tahu ini adalah ujian terbesar kepemimpinannya, mampu meredam konflik dan menguatkan kesetiaan tim. Rahma tidak mengambil jalan otoriter seperti yang mungkin dilakukan pria lain. Ia memilih pendekatan yang berbeda, dialog dan transparansi. Ia mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh manajemen, tanpa menyembunyikan fakta bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan serius. Ini saatnya kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bukan hanya sebagai pebisnis, tapi sebagai satu keluarga besar. Saya ingin setiap dari kalian merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap keputusan, ujar Rahma dengan penuh keyakinan. Respons mereka beragam. Sebagian merespon positif dan merasa dihargai. Sebagian lain tampak ragu dan menahan diri. Namun Rahma tahu, tidak semua perubahan bisa diterima dengan mudah. Rahma mengerti bahwa membangun kembali kepercayaan bukan pekerjaan instan. Ia mulai mengadakan sesi mentoring dan pelatihan untuk manajemen, menanamkan nilai-nilai integritas dan kerjasama yang selama ini menjadi pondasi awal perusahaan. Salah satu momen penting terjadi saat Rahma mengundang seluruh manajer dan kepala divisi ke sebuah retreat di luar kota. Di sana, mereka menjalani kegiatan team building dan diskusi terbuka yang mengharuskan setiap orang berbicara jujur tentang tantangan dan harapan mereka. Rahma dengan rendah hati menceritakan kisahnya sendiri, bagaimana ia berjuang melewati pengkhianatan Aldo, dan bagaimana ia tidak ingin siapapun di perusahaan ini merasakan patah hati yang sama. Di tengah upaya rekonsiliasi, muncullah sosok penting baru, Sari, kepala divisi keuangan, yang dikenal bersih dan tegas. Sari bukan hanya piawai dalam mengelola angka, tapi juga memiliki integritas luar biasa. Ia menjadi sekutu kuat Rahma dalam mengawasi aliran dana dan mencegah kecurangan. Saya di sini bukan untuk mengadili, tapi untuk memastikan perusahaan ini berjalan dengan jujur dan sehat, kata Sari pada pertemuan pertama bersama Rahma. Kehadiran Sari memberi energi baru pada tim dan menimbulkan harapan bahwa masa depan perusahaan lebih cerah. Namun tidak semua berjalan mulus. Di balik senyum ramah beberapa manajer, Rahma mulai mencium adanya permainan ganda. Dokumen rahasia bocor ke kompetitor, dan beberapa proyek besar yang tengah dikerjakan mengalami hambatan tak biasa. Suatu malam Rahma menerima pesan anonim yang mengungkap bahwa ada seseorang di lingkaran dalamnya
yang secara diam-diam menjalin kontak dengan pesaing bisnis. Rasa sakit yang pernah ia rasakan dulu kembali menyeruak. Pengkhianatan tidak pernah mudah diterima, apalagi jika datang dari orang dekat. Rahma menyusun strategi matang untuk mengungkap siapa pengkhianat tersebut. Ia tidak ingin hanya sekadar mengusir, tapi juga memahami motif di balik pengkhianatan, agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Meski dihimpit tekanan, Rahma tidak kehilangan jati diri. Ia memimpin dengan kepala dingin, mengambil keputusan berdasarkan data dan perasaan yang terukur. Ia mulai melakukan rotasi posisi strategis untuk meminimalkan risiko sabotase. Selain itu, ia memperkuat komunikasi antar departemen dan membangun sistem pelaporan yang lebih transparan. Rahma juga membuka dialog pribadi dengan manajer senior, memberikan ruang bagi mereka yang merasa terpinggirkan untuk menyampaikan keluhan dan solusi. Rahma menyadari bahwa loyalitas bukan hanya soal kontrak atau gaji besar. Ia mulai memperhatikan kebutuhan personal dan profesional karyawan, menerapkan program kesejahteraan, termasuk kesehatan mental dan pelatihan pengembangan diri. Ia percaya manusia yang dihargai akan memberi yang terbaik bagi perusahaan. Setelah melewati badai pengkhianatan dan konflik internal, Rahma mulai menemukan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Hidupnya kini tidak hanya dipenuhi dengan rapat bisnis dan strategi korporat, tapi juga momen-momen penuh makna bersama Lucky, pria yang perlahan tapi pasti berhasil menembus benteng pertahanannya. Malam itu, di sebuah restoran dengan lampu temaram dan aroma harum bunga melati, Rahma dan Lucky duduk berhadapan. Di luar, keramaian kota terus berdenyut, tapi di dalam ruangan itu, waktu seakan melambat. Lucky menggenggam tangan Rahma dengan lembut. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, Rahma. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk berdiri di sampingmu. Rahma menatap dalam mata Lucky, merasakan kehangatan yang selama ini jarang ia rasakan. Aku tidak mudah percaya orang, Lucky. Tapi kamu berbeda. Percakapan itu bukan sekadar soal perasaan, tapi juga tentang masa depan. Mereka membicarakan impian bersama, tentang bagaimana bisa seimbang antara cinta dan karier. Rahma tahu bahwa membangun kerajaan bisnis adalah perjuangan panjang, dan ia ingin Lucky menjadi bagian dari perjalanan itu. Mereka mulai merancang visi yang tidak hanya soal ekspansi perusahaan, tapi juga bagaimana bisnis bisa memberikan dampak sosial yang nyata. Lucky, yang paham akan nilai-nilai Rahma, mengusulkan program pemberdayaan perempuan dalam perusahaan, serta proyek lingkungan yang dapat menjadi kontribusi besar bagi masyarakat. Rahma menyambut ide itu dengan antusias. Bisnis kita harus memberi manfaat yang lebih luas, bukan hanya untuk kita sendiri. Di tengah perbincangan hangat itu, Rahma menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh luka kini mulai bertransformasi. Ia bukan lagi wanita yang takut membuka hati, tapi ratu yang kuat dengan kekasih di sisinya. Namun di balik semua itu, Rahma juga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada banyak tantangan yang menunggu, baik dari luar maupun dalam. Keesokan harinya, saat Rahma tiba di kantor, ia menerima kabar mengejutkan. Ada tawaran akuisisi dari perusahaan asing yang ingin membeli saham mayoritas Rahma Corp. Tawaran itu sangat menggiurkan secara finansial, tapi berpotensi mengubah visi perusahaan. Rahma harus memilih antara mempertahankan kedaulatan bisnisnya atau mengambil keuntungan besar untuk ekspansi lebih cepat. Pilihan ini akan menentukan arah masa depan kerajaan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Rahma berkonsultasi dengan Lucky dan Sari, kepala keuangan yang setia. Mereka membahas risiko dan keuntungan dari tawaran itu. Saya khawatir jika kita melepas kendali, visi sosial dan pemberdayaan yang sudah kita mulai bisa terabaikan, kata Rahma serius. Lucky menimpali, tapi dengan investasi asing kita bisa mempercepat inovasi dan membuka pasar baru. Ini peluang besar. Rahma tahu, tidak ada pilihan yang mudah. Ia harus mencari jalan tengah yang tepat. Rahma memutuskan untuk mengadakan rapat dewan khusus dengan para pemegang saham dan direksi. Di hadapan mereka, ia menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai perusahaan sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan kemajuan. Saya ingin kita tetap berdiri sebagai perusahaan yang kuat, mandiri, dan memberi dampak positif. Aku percaya kita bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri, ucap Rahma dengan penuh keyakinan. Setelah diskusi panjang, Rahma mengusulkan skema kemitraan strategis yang memungkinkan investor asing masuk tanpa kehilangan kendali mayoritas. Dengan cara ini, perusahaan tetap independen, namun memiliki akses modal dan jaringan internasional yang dibutuhkan. Langkah itu mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Lucky dan Sari. Hari-hari berikutnya,